Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurhwati dari kelas MJ 502, Prodi Manajemen PJJ, dengan NIM 220201070. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Perpajakan dan dosen pengajar Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM CFRM. Tugas terstruktur perpajakan dengan topik kasus penggelapan pajak Budiati PT Muncul Lestari Makmur Mandiri, CV Kondang Murah. Penggelapan adalah salah satu tindakan tidak jujur dengan maksud mengambil alih barang atau kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, dengan tujuan menguasai, mengambil alih, mencuri dana, atau untuk tujuan lainnya. Penggelapan juga tidak termasuk sebagai penipuan keuangan. Contohnya seperti seorang direktur perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak perusahaannya, tetapi dengan lisiknya ia malah melakukan tindakan tidak jujur di mana ia mengelak atau menghindari dengan segala cara untuk melakukan pembayaran tersebut dan menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan untuk kepentingan pajak tersebut digunakan untuk mempercayakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, penggelapan yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut tidak hanya mengakibatkan pihak dia dan perusahaannya, tetapi juga negara di mana hal tersebut lebih tepatnya disebut sebagai penghindaran pajak yang bisa mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas yang akan masuk ke negara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ditemukan definisi tindakan pidana yang di mana tindak pidana selama ini masihlah kreasi teoritis. Sebagai garis besar, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dan akan diancam pidana jika melakukannya. Sebagaimana menurut J. Bauman, dikutip oleh Bambang Purnomo tahun 1997, poin 89, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan. Sementara itu, penggelapan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang seharusnya melaporkannya data perpajakan yang benar dan tepat ke otoritas perpajakan dengan tujuan liabilitas perpajakan yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Tindakan penggelapan pajak adalah pelanggaran yang dimana dilakukan oleh pelaku dengan cara mengurangi atau bahkan beberapa pelaku dengan lantangnya sama sekali melakukan pembayarannya pajak dengan cara seperti memanipulasi data laporan ke pihak perpajakan atau sama sekali tidak melaporkan beberapa pendapatan per tahun mereka dengan adanya penggelapan. Satu substansi atau materi hukum, legal substance. Dari segi substansi, materi isi hukum harus dilakukan, upaya yang perlu dilakukan. Perlu pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi perpajakan dalam RUU KUHP. Pembahasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memiliki tanggung jawab pidana telah dimulai sejak penyusunan draft RUU KUHP oleh Badan Pembinaan Hukum BPHN, Departemen Kehakiman ketika itu tahun 1987, 11988, draft RUU KUHP tersebut mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana pasal 42 dan bertanggung jawab pidana dilanjutkan dalam korporasi pasal 43, penguatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilanjutkan di dalam rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2012. Yang kedua, lembaga aparatur hukum atau legal structure. Hal-hal yang perlu dilakukan dari segi struktur hukum, kelembagaan, dan perangkat untuk mensukseskan penegakan hukum pidana terhadap lembaga-lembaga yang menjadi pelaku korupsi di industri perpajakan adalah sebagai berikut. Dalam RUU KUHP perlu pengaturan peran dan peran pemeriksa dalam tindak pidana korupsi. Unsur korupsi juga dapat ditemukan di industri perpajakan, baik dengan terjerat dalam transaksi suap terhadap fiskus maupun oleh PMATK yang mendeteksi transaksi mencurigakan yang mengarah pada korupsi dan pencucian uang di industri perpajakan. Pada saat pemeriksaan, bukti permulaan oleh unit pemeriksaan intern Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini pasal 43 ayat Undang-Undang KUHP dengan jelas mengatur bahwa apabila ditemukan unsur-unsur yang merupakan tindak pidana dalam pemeriksaan, alat bukti sebelumnya
maka pegawai Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan pidana mencoba. Menurut Undang-Undang tentang Korupsi, klaim ini hanya berlaku untuk pegawai Direktur Jenderal Pajak, tidak ada klaim untuk wajib pajak. Hukum perpajakan adalah kode administrasi yang berisi aturan-aturan yang mengatur perpajakan. Dengan demikian, Undang-Undang Perpajakan mengutamakan kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perpajakan pada dasarnya mengikuti standar hukum administrasi dalam undang-undang dan penerapan sanksi sebenarnya merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Membutuhkan mekanisme penerapan perampasan aset koruptor dan pembuktian terbaik. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi pada umumnya dan di bidang perpajakan pada khususnya adalah hilangnya penerimaan negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk memenjarakan pelaku korupsi, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh negara. Tata cara pengembalian harta menurut cara hukum pidana tradisional merupakan jenis pidana khusus untuk kejahatan yang menyangkut keuangan negara atau untuk keuntungan materi. Salah satu upaya untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan hak-hak individu terhadap akibat tindak pidana adalah melalui aparat pidana, berupa perampasan harta benda akibat tindak pidana, khususnya berupa pengembalian harta benda akibat tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hukum dan peraturan anti pencucian uang harus ditegakkan atau money laundering. Dengan menerapkan, memindah tangankan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk dan menukarkannya dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta, dilakukan oleh pelaku dengan cara membeli properti atau mengalihkan dana hasil korupsi ke bisnis halal agar terlihat penegak hukum seolah-olah aset diperoleh secara sah. Menempatkan, mentransfer, membayar, memberikan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, mengubah mata uang atau surat berharga, atau melakukan transaksi lain dengan menggunakan alat pembayaran adalah metode yang paling umum. Kekayaan yang wajar atau diketahui kejahatan yang dilakukan dengan maksud menyembunyikan asal-usul harta. Dengan demikian, korupsi dalam bentuk sistem perpajakan harus diberantas. Untuk mengelabui penegak hukum, para pelaku seringlah menggunakan hasil korupsi untuk mentransfer uang ke bisnis halal atau membeli aset yang berpura-pura dibeli secara sah. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat. Oleh karena itu, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adalah hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Tingkah laku yang jahat, immoral, dan antisosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut, maka setiap warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang sebagai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat, yakni pelanggaran terhadap ketentuan, ketetapan hukum, dan peraturan pemerintah.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Penerapan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan dan penentuan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan atas penjatuhan pidana. Penerapan sanksi pidana merupakan bentuk penegakan hukum pidana menurut Bardanawawi Arif adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau penyelenggaraan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya serta adil dan merata dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah strukturnya: menangkap fenomena penggelapan pajak, pengumpulan riset terkait penggelapan pajak, mengidentifikasi permasalahan penggelapan pajak, metabulasi faktor yang berpengaruh pada penggelapan pajak, melakukan analisis hasil, yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah satu, maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia bukan hanya menjadi problematik pada wajib pajak, namun harus ditinjau dari berbagai aspek, menjelaskan faktor-faktor penggelapan pajak. Yang kedua, penghindaran pajak merupakan tindakan legal karena mengisi celah-celah hukum perpajakan. Pasal 9 ayat 1 huruf E dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mengisi celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Aktivitas penghindaran pajak merupakan hak dari setiap wajib pajak. Namun, jika hal ini melakukan berulang kali dapat mendorong dan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Ketiga, penggelapan merupakan tindakan ilegal karena melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 39 Undang-Undang KUHP. Yang keempat, untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan diperlukan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Strategi kebijakan, formulasi hukum di bidang bersifat ultimum remedium. Artinya apa? Dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum, perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif. Sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat wajib pajak patuh terhadap ketentuan pajak. Ini adalah referensinya untuk penggelapan pajak tersebut ya. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah perpajakan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.